Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Indartinisi dari Biologi semester 6, mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Kali ini saya akan melakukan analisis jurnal dalam wilayah kajian blended learning. Langsung saja, jurnal yang saya analisis, jurnal yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Implementasi Pendekatan Saintifik pada Pelajaran Biologi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif dan Keterampilan Sains Siswa Kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Utara. Jurnal Pendidikan Biologi oleh Sri Wahyuni. Analisis jurnal latar belakang tahun 2013, pemerintah mulai menerapkan kurikulum 13 pada setiap lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang sampai sekarang sudah mengalami beberapa revisi. Namun beberapa sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih ada yang belum bisa menerapkan kurikulum tersebut. Sekolah tersebut masih menerapkan kurikulum KTSP. Salah satu sekolah tersebut yaitu SMA Negeri 2 Lambandia. Desa tersebut sampai tahun 2016 masih tergolong daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau disebut 3T karena akses jalannya sulit dan belum ada listrik. SMA Negeri 2 Lambandia berdiri tahun 2012 dan belum terakreditasi sehingga di data pokok pendidikan sekolah penerapan kurikulum 13 statusnya belum diizinkan. Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian TI, tindakan kelas atau PTK dengan pendekatan kualitatif dengan 4 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4-6 pertemuan. Peneliti bertindak sebagai perencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengumpul data, dan juga sebagai pelapor hasil kegiatan. Temuan beberapa sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara belum bisa menerapkan kurikulum 13. Faktor penyebabnya yaitu tenaga pendidik yang belum mumpuni dan fasilitas yang minim, sehingga pendekatan saintifik belum diterapkan di kelas. Pembelajaran di kelas masih menggunakan metode ceramah dan diskusi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar kognitif pada belajar biologi dan keterampilan sains di SMA Negeri 2 Lambandia. Jurnal yang kedua yaitu hubungan aplikasi diri dan penalaran ilmiah dengan hasil belajar biologi SMA. Jurnal Pendidikan Biologi oleh Octavia dan Diana dan Ratna. Hasil analisis jurnal latar belakangi pendidikan adalah sadar dalam pengembangan potensi diri melalui proses belajar. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa. Kemampuan siswa dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor internal disebut diantaranya efikasi diri dan penalaran ilmiah. Penelitian Hairida Astuti 2012 menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara aplikasi diri siswa dengan prestasi belajar mereka. Adanya hubungan yang positif antara penalaran ilmiah siswa dengan hasil belajar mereka. Berdasarkan hasil penelitian Sanhadi 2015, diketahui bahwa terdapat pengaruh antara kemampuan penalaran dan aplikasi diri siswa terhadap hasil belajar mereka. Metode penelitian tersebut menggunakan metode survei dengan teknik korelasional. Fokus penelitian ini adalah siswa kelas ini IPA SMA Negeri 2 Jakarta. Sampel penelitian ini berjumlah 80 siswa. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pengukuran berupa kuesioner untuk mengukur efikasi diri dan berupa soal pilihan ganda untuk mengukur penalaran ilmiah. Instrumen efikasi diri diadaptasi dari instrumen efikasi diri yang dikembangkan oleh Bandura tahun 2006. Instrumen penalaran ilmiah dalam penelitian ini diadaptasi dari Lawrence Classroom Text Scientific Questioning tahun 2000. Pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan tes dan survei.
temuan tersebut, aplikasi diri dan penalaran ini ya merupakan faktor internal dalam diri siswa yang memiliki peran penting untuk hasil belajar siswa. Siswa dengan aplikasi diri dan penalaran ini ya minat tinggi akan mencapai hasil belajar yang tinggi dan begitu juga sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aplikasi diri dengan hasil belajar serta hubungan aplikasi diri dan penalaran ilmiah secara bersama-sama dengan hasil belajar. Jurnal yang ketiga, pengaruh model blended learning berbantuan video animasi terhadap kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman konsep siswa. Jurnal Pendidikan Matematika oleh Gusti Putu Sudiarta dan Wayan Sardra. Hasil analisis jurnal ini latar belakangnya teknologi internet semakin berkembang pesat saat ini. Ketersediaan bandwidth semakin besar mengakibatkan akses internet semakin cepat dan semakin murah. Hal ini memberikan peluang bagi segala bidang, tak terkecuali bidang pendidikan dan pembelajaran. Dalam konteks Indonesia, jajaran Departemen Pendidikan, Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah, bahkan guru-guru berusaha memanfaatkan ketersediaan internet ini untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran. Metode penelitian ini merupakan bagian dari penelitian jangka panjang 2 tahun, yang mana tahapan ini merupakan tahapan uji coba model pembelajaran blended learning yang dilakukan secara terbatas di SMP Kota Singaraja. 2 seri penelitian diuji coba dilakukan dengan memilih 2 sekolah, yaitu SMPN 1 dan SMPN 2 Singaraja. Kelas 7 yang dilakukan atas pertimbangan kriteria kesiapan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta kesiapan guru dan siswa dalam menggunakannya dalam pembelajaran. Temuan penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan post-test only control group design dan meliputi populasi seluruh siswa kelas 7 non-unggul baik di SMA Negeri 1 maupun di SMA Negeri 2 Singaraja. Pengembangan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Eksperimen pertama dilakukan di SMA 1 Singaraja dengan menggunakan variabel terkait kemampuan pemecahan masalah, sedangkan eksperimen di kedua SMP 2 Singaraja dengan menggunakan variabel terkait pemahaman konsep. Sedangkan variabel berbebasnya untuk kedua eksperimen itu adalah model pembelajaran, yaitu pembelajaran blended learning berbasis video animasi untuk kelompok eksperimen dan pembelajaran konvensional untuk kelompok kontrol. Yang keempat, blended learning approach for less proficient student. Jurnal Sagi Open oleh Sarah Yusuf dan Nur Hidayah. Hasil analisis jurnal tersebut latar belakangi teknologi saat ini menawarkan banyak aplikasi pengajaran untuk membantu instruktur kursus memberikan pengetahuan dan memfasilitasi belajar. Ketersediaan teknologi tersebut membuka jalan bagi pengembangan blended learning, yaitu pengajaran pendekatan yang memanfaatkan aplikasi pengajaran tersebut alat. Salah satu alat tersebut adalah video yang memainkan peran penting untuk menggantikan instruktur saat dia tidak ada di mancanegara. Kecenderungan penggunaan blended learning, bahkan online learning, semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Misalnya Amerika Serikat telah memproyeksikan bahwa pada tahun 2014, lebih dari 80% dari semua mahasiswa pada pendidikan tingginya mengambil sekurang-kurangnya 1 mata kuliah online. Pada metode kali ini, penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur, perangkat seluler, dan penggunaan media sosial di pembelajaran campuran teknologi tidak dapat disangka mengubah wajah pendidikan. Dan tampak teknologi dirasakan secara luas oleh para pendidik dan pengajar. Sebuah studi dilakukan oleh Gikas dan Grant 2013 untuk memahami persepsi belajar dengan komunikasi seluler, perangkat, dan peran media sosial. Pada temuan kali ini, penelitian menjelaskan tentang penerapan blended learning di perguruan tinggi dengan fokus pada mereka yang kurang mahir siswa.
Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia mendesak setiap universitas untuk memperkenalkan pembelajaran campuran dalam pengajaran penedakan proses pembelajaran sebagai pendekatan baru. Terdapat siswa yang kurang mahir, yang ragu-ragu, kurang termotivasi, dan menghadapi kesulitan dalam mengaitkan pembelajaran dengan aplikasi teknologi. Tujuan utama adalah untuk menunjukkan bagaimana blended learning dapat dirancang agar sesuai dengan siswa yang kurang mahir, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi gaya belajar mereka dan kemudian menciptakan motivasi sistem pembelajaran yang mendukung melalui penggunaan aplikasi teknologi pengajar. Jurnal yang kelima yang berjudul Research Based Guidelines for Designing Blended Learning. Jurnal Ergonomy in Design oleh Dana Sauenberg, David and Metcalf. Hasil analisis jurnal tersebut dilatar belakangi berinovasi dan beradaptasi dengan lingkungan berbasis pengetahuan yang selalu berubah tempat mereka beroperasi. Akibatnya, sekarang diharapkan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memastikan kelangsungan hidup organisasi. Akibatnya, organisasi beralih ke pelatihan yang tidak dibatasi waktu atau lokasi, misalnya pembelajaran elektronik, pembelajaran jarak jauh. Batasan utama e-learning dan memberikan 10 pedoman berbasis penelitian untuk praktisi pembelajaran campuran di bidang penyesuaian pembelajaran, simulasi pengalaman dunia nyata, dan masalah teknologi untuk memfasilitasi pengembangan proses pembelajaran campuran yang kerja. Metode ini yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran jenis media dan pendekatan evaluasi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan strategi pembelajaran campuran 4 pedoman untuk memaksimalkan nilai blended learning melalui penyesuaian. Pada temuan kali ini, sebuah tinjauan literatur memperjelas bahwa sebagai besar panduan ditawarkan kepada praktisi telah berfokus pada lonceng dan fluid. Dari teknologi daripada nilai pedagogis dari blended learning, kami menawarkan 10 pedoman berbasis penelitian untuk membantu dalam pengembangan kursus pembelajaran campuran yang secara teoris bagus, menarik, serta peserta pelatihan, dan mengaruh pada hasil pembelajaran yang efektif. Sekian analisis jurnal yang saya dapatkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.